Oke, kita lanjut. Ini kartu hanya ada panjang dan lebarnya. Ini datar. Sudah? Datar kan? Ini namanya karya dua dimensi atau ini namanya dua dimensi. Benda dua dimensi hanya panjang dan lebar. Sekarang ada botol minum mem. Apakah botol minum mem ini hanya kalian bisa lihat panjang dan lebarnya saja? Apakah ada tinggi, ada tingginya? Nih ada tingginya, ada ruangnya. Makanya ini namanya tiga dimensi, ada ruangannya. Kalau kita bilang kemarin, ada panjang, ada lebar, nih panjang, baru ini lebarnya, dan ada tingginya, ada isinya juga. Kalau ini tadi datar, ya kan? Ini datar. Tapi kalau ini panjang, lebar, tinggi. Makanya dia tiga dimensi. Oke? Sekarang Mem mau tunjukin. Ini dua dimensi atau tiga dimensi? Tiga dimensi. Dua dimensi. Bentar. Dua dimensi. Ini dua dimensi atau tiga dimensi? Tiga dimensi. Tiga dimensi, ada tingginya ya. Ini dua dimensi atau tiga dimensi? Tiga dimensi. Ini dua dimensi atau tiga dimensi? Dua dimensi, hanya ada panjang dan lebarnya. Kita paham dengan dua dan tiga dimensi, paham? Paham. Oke, kita lanjutkan. Jadi mereka ini Dayu dan teman-teman mereka buat karya tiga dimensi dari tanah liat. Mereka buat cangkir, mereka buat teko, mereka buat boneka dari tiga dimensi ini. Nah ini, jadi bukan hanya ada lebar, tapi juga ada tingginya. Oke, sekarang coba kita lihat. Setelah selesai buat kerajinan, ini yang mereka buat. Mereka buat vas bunga berbentuk prisma. Nama bangun ruangnya sekarang prisma. Kemarin kita bangun ruangnya yang kita pelajari balok sama kubus ya. Balok sama. Sekarang prisma. Lihat, prisma ini alasnya ada, atapnya juga ada. Ini namanya prisma. Ini yang mereka buat. Sudah? Ini namanya prisma. Bangun ruang prisma. Atapnya segitiga, alasnya pun segitiga. Jadi ini dia. Jadi vas bunga yang berbentuk prisma. Sekarang Memo tanya, Niko, prisma ini berapa ruas garisnya? Ya. 6. Ruas garisnya Niko, ruas garisnya. Berapa semuanya Niko? 5. 5. Oke, ada yang jawab lain? Kata Niko, ini ruas garisnya 5. Ada yang mau jawab yang lain? Berapa ruas garisnya ya? Berapa? 6. Cain bilang 6. Ada yang mau jawab yang lain? 9. Ada yang jawab 9. Kita lihat berapa ruas garisnya. Apakah 3, apakah 6, atau 9? Kita lihat semua sama-sama. Ruas garis ini 1. Ruas garis ini 2, ruas ini 3, ruas garis ini 4, ruas garis ke atas 5, ruas garis ke atas lagi 6, ruas garis ini 7, ruas garis ini 8, ruas garis ini 9. Berapa ruas garisnya? 9. Jadi bilang ya. Oke. Jadi ruas garisnya yang tepat adalah 9. Sekarang Selin dibantu oleh Tania. Kalian sebutkan ruas garis di nomor 1 ini. Silakan. Selin dan Tania. Ruas garisnya, Kama. Ya, ruas garisnya apa-apa aja di nomor 1 ini. Ada. Yang jawab Selin dan Tania ya, yang lain diam dulu, nanti Mem kasih kesempatan ya. Silakan Selin dan Tania.
Ruas garis apa aja di sini? Tania. B ke C. B ke C. Oke, Selin. D ke H. D ke H. Oke, lanjut lagi, Tania. D ke C. D ke C. D ke C. Tadi B ke C, sekarang D ke C. Oke, lanjut, Selin. B ke F. B ke F. Oke, Tania lagi. G ke C. G ke C. Selin lagi. G ke C. G ke C tadi sudah tadi G ke C, B ke F sudah, D ke H sudah, ini sudah. Yang mana lagi? H sama G. H sama G. Oke, lagi Tania. F ke B. F ke B tadi sudah, B ke F itu kan sama dengan F ke B. Yang lain mana lagi? H ke F. H ke F. Oke, H ke F. Apalagi yang lain? Ini belum. F ke G sama ini belum ya, sama D ke B. Oke. Sekarang yang berikutnya adalah Sean dengan Priscilia, nomor 2. Ayo. Sean dengan Priscilia. A ke B, Priscil. Priscilia, nggak kedengaran. A ke B. Nggak kedengaran, Priscil. Nggak kedengaran loh. Ayo, Sean. A ke B. Sean, A ke B. Belum, Priscil. Belum bisa kedengaran. Sarangnya sama yang kecil ya? B ke C. Lanjut lagi, Sean. B ke E. D. D ke C ke D. Lanjut lagi. Andrea boleh dibantu? Andrea boleh dibantu karena ini belum kedengaran. Sean sudah bilang A ke B, B ke C, C ke D, apalagi? A ke E ke D. E ke D. Ayo Andrea bantu lagi Andrea. E ke D. B ke E. E ke E ke E ke B. Iya, E ke B. E ke B. E ke B. Lanjut lagi. EB atau BE. BE sama EB itu sama. Apalagi? E ke C. EC atau CE. Lalu AE, ya. AE, A ke D. Oke, nomor 3. Nomor 3, Whitney. Whitney dengan Christian. Coba Tian, nomor 3 Christian. Apa aja ini ruas garisnya Christian? A sama B. A sama B. Baru apa lagi? A sama B. Baru yang mana lagi? A D. A sama D. Oke, ayo Whitney. B sama C. B sama C. Lagi Christian. A ke C. Apa lagi? A ke C. AD, AB, apa lagi? BC. A ke C. A ke C. A? A ke C. A ke C. Lalu A sama D. ini A sama D. Baru B sama D. D. Ya. Oke, nomor 4, Mark dengan DJ. Silakan. Nomor 4, Mark dengan DJ. A ke B. A ke B. B. E ke C.
D ke E. A ke B. Baru B ke C. B ke C. Lanjut. D ke E. D ke E. Oke, lagi. E ke A. E ke A. Oke. B ke I. B ke I. T. Ini T. B ke T. Oke. D Lagi. ke T. Apa? D ke T. D ke T. Oke, lagi. T ke C. T ke C. DJ, ayo DJ yang belum digarisin berarti T belum ke A. D, T ke A. Oke. Lagi. Ada T masih ke yang belum E. digarisin? Apa? T ke E. T ke E. Oke. Lagi. Ada masih dua lagi. A ke E. A ke E. A ke E sudah. A ke E sudah. Dua lagi yang belum digarisi. Ayo DJ, lihat DJ mana yang belum D ke D. E ke D. E ke D. Oke. Sama C ke D. C ke D. Oke. Nomor 5. Nomor 5 silahkan. Silahkan nomor 5. Siapa nih yang belum? Rosi, adakah dirimu? Selin. Aku belum, Man. Selin dengan Niko. Selin dengan Niko. Niko sudah nggak? Salin udah tadi. Selin udah. Shine dengan Niko berarti. Shine dengan Niko. Mantap, Niko sahabat. sudah kah? Belum. Udah. Oke. Belum, Shine belum, dengan belum. Niko. Coba nomor 5. Ayo. D ke K. O ke A maksudnya. Apa? A. O ke A. O ke A. K. O. K. O ke K. Oke, lanjut. Oke. Niko. L ke M. L ke M. Oke, Shine. L ke K. K ke L. Oke, lanjut. S ke N. S ke N. Oke, lanjut. T ke P. T ke P. T ke P. Oke, lanjut. Niko. Niko, silakan. Niko dan Shine ganti-gantian. N ke P. N ke P. N ke P nggak bisa, nggak ada garisnya N ke P. Ah, N ke O. N ke O ada. Lanjut. M. N ke M. N ke M ada. Lanjut. Q ke R. Q ke R ada. Lanjut. Tania, ada apa kayak gitu? P ke Q. P ke Q. P ke Q. Oke, lanjut. Di situ ada spider. T ke S. Apa? T ke S. T ke S. Oke, lanjut. S ke R. S ke R. Oke, lanjut. Aduh, kepanjangan. Nah. Ayo. Lagi, masih ada yang belum digaris. Yang belum garis merah berarti belum disebut. P ke K. Q ke L. Q ke L. Q ke L. Oke. P ke R. P ke K. P ke K. P ke K. T ke K nggak bisa, nggak ada garisnya. P ya, P. P. Iya, P, men. P. Ya, oke, lanjut. P ke O. P ke O. Q ke M. Kemudian Q ke M nggak ada garisnya. R ini, R. R ke M. Oh, R ke M. Oke, R ke sudah. M. Gampang kan? Gampang. Gampang ya. Oke, gampang ya. Ruas garis itu gampang ya. Semoga bisa paham ya. Dan bisa sebutin langsung aja ruas garisnya. Oke, kita lanjut. Nah, mereka buat tanah liat. Jadi kalau main tanah liat itu campur air supaya bisa. Mereka main-main tanah liat campur air. Jadi kotor lah mejanya mereka buat tanah liat itu. Coba. Sampai kena muka.
Dayu, si Bella, kamu jadi Dayu, Bella jadi Dayu, kemudian Rosi masih hilang ya. Prisil sudah ada suara Kak Prisil, adakah suaramu sudah? Rosi jadi ini, ayo. Dayu sama ini, jadi Rosi yang ini. Silahkan Dayu. Teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumuh, dan banyak bercak tanah. Tempat ini harus kita bersihkan kembali. Hilang. Hilang kan? Hilang lagi Rosinya. Aduh. Tidak, cari yang lain. Pakai data atau paket aja? Itu dia sudah. Mak, bantu dulu si Rosi, Mak. Yang ini, Mak. Nih. Yuk, Mak. Betul. Betul kata Dayu. Tempat ini juga berantakan. Kita juga harus merapikannya kembali. Suruh membaca, Mak. Nggak kedengeran suaranya, Mak. Ayo. Ayo. Betul kata Dayu. Tempat ini juga berantakan. Kita juga harus merapikannya kembali. Oke, Dayunya sekarang si Whitney, kemudian ininya DJ. Ayo. Teman-teman, tempat kita menjadi becek, apa nih? Dan banyak bercak di sana. Tempat ini harus kita bersihkan kembali. Betul kata Dayu. Tempat ini juga berantakan. Kita juga harus merapikannya kembali. Oke, jadi karena mereka sudah selesai membuat karya 3 dimensi, mereka harus merapikan tempatnya. Lanjut halaman 126. Tempat yang berair nomor 1. Tempat yang berair apa? Tempat yang berair. 4 huruf. Noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil. Kotoran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bercak. Oke. Kemudian kotor dan tercemar nomor 3. Kotor dan kuman. Ya. Kalau nomor 1 apa? Becek. Oh iya, becek ya. Becek, kuman. Becek. Andrea, baca dulu Andrea. Yang lain ikuti ya, halaman 126. Yang lain ikuti. Andrea baca, yang lain ikuti. Rosi, masih hilang kah dirimu, Rosi? Ada. Oke. Kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak dan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Rosi, silahkan. Hilang lagi deh. Rosi, ayo. Yang becek Juga dapat membahayakan diri. Tempat yang hati-hati kalau lagi di mana dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu kita harus menjaga keselamatan diri. Kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Oke, boleh diulangi oleh Prisil. Sudah adakah suaranya Prisil? Coba ngomong dulu.
Belum ada. Ada yang bisa dengar suara Prisil kah teman-teman? Tidak, kue. Mem nggak bisa dengar loh Prisil. Berarti lagi ada masalah di mic-nya itu loh Prisil. Nanti minta tolong dibagusin ya. Oke, boleh diulangi lagi Sean? Membuat lingkungan bau akan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi Busuk, kue. lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Niko, boleh dilanjutkan Niko? Aku belum. Becek juga dapat membahayakan diri. Tempat yang becek mengandung air jika tidak berhati-hati saat berjalan dapat terpeleset dan jatuh, kepala bisa terbentur lantai. Oleh sebab itu kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Siapa pernah kelicin, terpeleset karena ada air yang jatuh? Enak nggak kalau kepleset? Enak nggak kalau kepleset? Jatuh di luar. Kalau ada air, tiba-tiba kita berlari, kepleset, bisa kebentur apa katanya? Bisa kebentur Lantai. kepala kita ke lantai. Kalau kebentur kepala ke lantai, bisa berbahaya. Ya, bisa berbahaya. Jadi kalau ada air, segeralah dilap supaya kita Kepalanya luka atau iya, luka pecah berdarah ya. Berdarah ngeri kalau kita kepeleset atau terhimpit. Jadi kalau ada air tumpah, silakan langsung diambil kain lap. Kain lap diambil lalu dilap ya supaya tidak terpeleset. Kalau aku karena belum minyak keset, makanya. Kain lap aja, dicari kain lap. Kalau ada tumpahan air jangan dibiarin. Siapa tahu kita atau adik kita nanti yang terjatuh. Oke, coba semua lihat halaman 127. Semua lihat halaman 127. 127. Semua lihat halaman 127. Mem lihat, Mas belum lihat halaman 127. Dia masih sedang bergoyang-goyang. Sudah melihat 127? Yang menari. Aku udah di situ dari tadi. Oke, Mark, menurutmu apa yang kamu bisa hubungkan gambar itu dengan lingkungan? Lingkungannya Apa informasi yang Mark lihat dari gambar itu 127? mejanya kotor. Kira-kira gimana kalau meja kotor? Christian boleh lihat halaman 127. Christian lihat halaman 127. Harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Christian, apa informasi yang kamu bisa lihat dari halaman 127? Coba lihat itu halaman 127. Aku, Mam. Apa yang Christian bisa lihat dari gambar halaman 127 itu? Aku, Mam. Aku belum. Christian, Mama. Membersihkan. harus dibersihkan. Selin, apa yang kamu bisa lihat dari situ? Airnya pada tumpah-tumpah Jadi harus dilap. iya, kalau ada lingkungan kita seperti itu, bagaimana seharusnya sikap kita? Kalau kita punya lingkungan seperti itu, kita harus membersihkan. Kita harus membersihkannya ya. Jadi hari ini untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita, lingkungan kita harus bersih. Kalau ada air yang tumpah, misalnya buat prakarya. Tadi kan mereka buat prakarya kan? Mereka buat prakarya dari tanah liat tapi berserak mejanya. Itu harus dibersihkan
supaya kita selamat, kita nggak kepleset, nggak jatuh, dan kita juga bebas dari kuman. Oke, sekarang ambil buku PKLH-nya, kita masuk ke hutan kota. PKLH halaman 67. PKLH Kamen. yes, halaman 31, hutan kota. Kita belajar hutan kota. Mem. Apakah itu hutan kota? Siapa yang bisa tanpa Tidak baca? tahu. Halaman berapa, Mem? 31. Silahkan. Hutan kota adalah lahan tempat tumbuh pohon-pohon di wilayah perkotaan. Hutan kota adalah menjaga adalah menjaga kelestarian. Oke. Mem ulangi pertanyaannya. Siapa yang manfaat hutan kota satu pengaturan Siapa yang tahu apa artinya hutan kota tanpa membaca? Siapa yang bisa? Tanpa membaca, hutan kota adalah lahan tempat apa? Di mana? Ayo, siapa bisa? Tanpa baca, hutan kota 31, halaman 31. Siapa yang tahu apa artinya hutan kota tanpa membaca? Kalau sudah dipelajari tadi malam, mungkin sudah tahu apa itu hutan kota. Ayo. Emang Siapa yang bisa? sudah kasih itu, Mem? Ada weekly lesson plan sudah Mem kasih dari hari Minggu. Hari Selasa kita belajar hutan kota. Hari Rabu kita belajar pembelajaran 4 dan 5. Hari Kamis kita belajar pembelajaran 6. Kan tinggal dilihat halaman berapa. Belajar Mem yang PKLH. Oke, hutan kota adalah lahan tempat apa? Aku cuman buatin Tempat apa? tematik pramudia. Tempat tumbuhnya pohon-pohon di mana? Di mana? Di mana? Di wilayah perkotaan. Kalau hutan di desa itu biasa. Di desa-desa banyak hutan itu biasa. Tapi ini hutan di wilayah perkotaan. Tempat tumbuhnya lahan, tempat tumbuhnya pohon-pohon di wilayah perkotaan. Siapa bisa? Siapa bisa tanpa baca? Hutan kota adalah lahan tempat tumbuhnya pohon-pohon di wilayah perkotaan. Siapa bisa? Ayo. Oke, Shine, silakan. Hutan kota adalah gampang. Lahan tempat apa, di mana. Itu aja ingat. Oke, Andrea. Silakan, Andrea. Tunjuk tangan dia. Andrea tadi begini tunjuk tangan. Hutan kota adalah lahan tempat tumbuhnya pohon-pohon di wilayah perkotaan. Gampang banget. Tempat tumbuh pohon-pohon di wilayah perkotaan. Siapa bisa? Hutan kota adalah Hutan kota adalah lahan tempat tumbuh pohon-pohon di wilayah perkotaan. bagus. Bella sudah hafal. Siapa lagi yang sudah bisa? Hutan kota adalah lahan tempat tumbuhnya pohon-pohon di wilayah perkotaan. Siapa lagi bisa? Hutan kota adalah lahan untuk pohon tumbuh di perkotaan. Pohon-pohon, lahan tempat tumbuhnya pohon-pohon di wilayah perkotaan. Siapa bisa lagi hutan kota? Artinya? Mark aja, Mark. Ada yang bisa? Niko bisa, Niko? Niko bisa? Aku nggak bisa. Ayo, siapa lagi yang bisa? Masa yang lain nggak bisa sama-sama? Ayo, sama-sama yuk. Lahan tempat tumbuhnya pohon-pohon di wilayah perkotaan. Sudah. Hutan kota adalah lahan pohon-pohonan tumbuh di wilayah Shine, itu kota suara adalah buat ribut loh, Shine. Suaranya buat ribut kita, Shine. Kita lagi belajar ya. pohon di wilayah perkotaan. Oke, di wilayah perkotaan. Nah, sekarang apa tujuannya? Di mana aja sih? Kalian pernah lihat nggak hutan kota di Balikpapan? Ada pohon-pohon tapi di wilayah kota. Siapa pernah lihat di Balikpapan? Ini kita kan kota, kita ini bukan di desa. Tapi kita ada lihat pohon-pohon tumbuh.
Coba, siapa pernah pergi ke pelabuhan? Siapa pernah pergi ke pelabuhan? Di samping kanan pelabuhan, kamu lewat jalan minyak. Pernah. Di samping kanannya itu banyak Pas aku pohon-pohon. ke Banjarmasin. Ke Manado, Mem. Di Balikpapan saya, kita belajar di Balikpapan. Kita belajar di Balikpapan. Pergi. Kalau kamu ke pelabuhan, mau ke kebun sayur dari pelabuhan itu, di kanannya itu tempat monyet-monyet. Biasa orang kasih makan monyet di situ. Pernah nggak lewat situ? Aku pernah, Mem. Iya. Cuma sekali karena aku cuma mau pergi ke sana doang. Iya. Lalu kalau kamu pergi ke Telaga Sari nih, siapa orang tuanya kerjanya dulu namanya Chevron, sekarang sudah Pertamina. Kalau kamu lihat di situ ada banyak pohon-pohon, itu juga hutan kota. Ada banyak hutan kota di Balikpapan ini ya. Coba kita lihat apa aja sih hutan kota di Balikpapan ini. Nih kita lihat ya. Nih di kawasan Telaga Sari. Nah, Telaga Sari Belt Unikal. Ini luas hutannya 29,574 hektar. Itu di daerah sana Telaga Sari, dekat-dekat kita ini juga ada banyak pohon-pohon yang tumbuh di situ. Tapi kita kan kota, dia dipelihara memang tidak boleh ditebang. Di Kelurahan Sepinggan, di RSKD dekat rumah sakit Kanujoso sana ada banyak pohon-pohon, lihat. Nah, itu juga hutan kota. Ada juga di Bukit Radar Gunung Sariwu. Inilah lokasi hutan kota di Balikpapan. Apa yang harus kita lakukan di hutan kota? Lihat ini, nggak boleh bakar, nggak boleh melakukan perambahan kota. Nggak ada sayang, itu nggak ada di buku. Mem kasih tempatnya ini supaya kamu tahu ada di mana aja hutan kota ya. Kemudian nggak boleh menebang, memotong, mengambil dan memusnahkan tanaman. Jadi orang-orang kan lihat, oh saya mau ambil kayu nih di hutan kota. Nggak boleh, itu memang dipelihara. Yang membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota. Mengerjakan, menggunakan atau menduduki secara tidak sah. Nggak boleh, oh saya mau duduki, saya mau tanam apa di sini. Tidak boleh. Itulah fungsinya hutan kota. Ini tadi hutan kota adalah lahan tempat tumbuhnya pohon-pohon di wilayah perkotaan. Kalau hutan di kampung, hutan di desa itu biasa. Tapi di Balikpapan kita punya hutan ya di kota kita ini kan kota Balikpapan. Kita punya hutan yang sengaja dipelihara untuk apa? Yang pertama, satu apa? Menjaga apa tujuannya? Menjaga Pelestarian. Yang kedua, menjaga keseimbangan ekosistem permukaan yang meliputi lingkungan dan budaya. Ya. Apa manfaatnya? Lihat, yang pertama, pengaturan tata air. Kalau tidak ada hutan di tengah-tengah kota kita ini, maka air akan banjir karena tidak ada akar-akar pohon yang bisa menahan air. Jadi memang dipelihara hutan supaya tata air bisa diserap ke tanah dengan baik. Yang kedua, nih, kan biasa di kota-kota ini banyak kendaraan ya, banyak juga pabrik di pinggir-pinggir sana, maka menyaring udara dengan adanya hutan, pohon-pohon itu dia jadi paru-paru kota kita. Apa itu paru-paru? Tempat bernapas, memberikan oksigen. Yang berikutnya, menyerap racun dan penghasil oksigen tadi ya. Racun-racun diserap sama pohon-pohon, lalu dia berikan oksigen. Berikutnya apa? Meredam suara bising kendaraan. Lalu lalang mobil. Dengan adanya hutan kota, tidak begitu bising kota kita. Lalu tempat tinggalnya satwa liar. Siapa pernah ketemu monyet di Jalan Minyak? Ngasih makan monyet. Ada yang pernah? Ada. Ada pernah ngasih makan monyet? Aku gak ngasih makan, cuman melihat aja. Aku Lihat pernah monyet ya. Iya, jadi tempat tinggal satwa liar. Nah, kalau ditebang sembarangan, kalau dibuang, mereka nggak punya tempat tinggal. Jadinya mereka lari ke rumah Bella, lari ke rumah Mark, lari ke rumahnya Shine, baru lari ke rumah siapa lagi? Lari ke rumah Andrea, lari ke rumah Nico. Jadi kita harus pelihara hutan kota ya. Oke. Mengurangi bahaya hujan asam. Kalau sudah terlalu banyak racun,
karena polusi, maka hujan asam ini nggak baik untuk kesehatan. Nah, jadi dengan adanya hutan kota, ini bisa dikurangi. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Kota kita, kota Balikpapan, jadi bersih, jadi sehat, jadi segar dengan adanya hutan di kota kita. Walaupun kita kota, tapi kita bisa temui hutan. Siapa bilang Balikpapan itu kotor? Ada yang bilang Balikpapan kotor? Hidup. Coba kamu pergi ke kota lain. Banyak sampah ditemukan. Tapi di Balikpapan. Apalagi Jakarta. Apalagi di Jakarta. Iya, petugas kebersihannya pagi-pagi. Siapa lihat pasukan orange pagi-pagi sudah nyapu? Biasanya kalau keluar rumah. Pagi-pagi petugas penyapu jalan sudah nyapu di jalan. Pernah lihat? Pernah lihat nggak? Mungkin aku pernah lihat karena aku enggak. Tapi Iya. Dulu waktu kamu ke sekolah, sewaktu kamu bisa ke sekolah, pagi-pagi mau ke sekolah, lihat di jalan ada banyak tukang sapu jalan pakai baju orange. Ingat nggak? lihat. Ingat nggak? Iya. Makanya kota kita sering dapat penghargaan karena bersihnya. Kota paling bersih. Apa nama penghargaannya? Kota paling bersih. Balikpapan. Apa nama penghargaannya? Penghargaan. Oke, karena kota Balikpapan paling bersih, maka dikasih penghargaan. Namanya penghargaan Adipura. Iya, namanya penghargaan Adipura, ya. Penghargaan Adipura. Penghargaan Adipura diberikan kepada kota yang paling bersih, ya. Sering kota kita menang. Sering kota kita menang penghargaan karena paling bersih dari semua kota yang ada di Indonesia. Maka kita dapat Adipura. Adipura artinya apa, Mem? Iya, penghargaan karena paling bersih, sayang. Siapa pernah lihat Tugu Adipura? Ada yang pernah lihat Tugu Adipura di Karangjati ini? Dia tugu. Gimana ya? Nanti kalau lewat kamu mau ke sekolah di Karangjati namanya ya, ada di situ disebut Tugu Adipura. Tanya Mama Tugu Adipura itu yang mana? Jadi di situ ada kayak emas-emas, ada tugu, ada emas-emasnya. Itu Tugu Adipura dibuat karena kita menang Adipura berkali-kali ada tugunya bahwa kita mengingatkan kita adalah kota bersih. Balikpapan ini kota yang bersih, jadi dapat penghargaan Adipura. Oke, bisa. Di dekat rumahku sama Selin. Iya, ada tugu ya, namanya penghargaan Adipura. Penghargaan yang didapatkan kota Balikpapan karena menang kebersihan apa? Penghargaan Adipura. Oke, Mem ulangi sekali lagi. Apa artinya hutan kota? Hutan kota adalah lahan tempat tumbuh pohon-pohon di wilayah kotaan. Apa tujuannya? Tujuannya menjaga apa? 1, menjaga kelestarian. 2, keserasian. 4, keseimbangan ekosistem perkotaannya. Kelestarian, keserasian, keseimbangan ekosistem perkotaan. Ada 3 tujuannya. Manfaatnya 1. Pengaturan tata air, 2. penyaringan udara, 3. menyerap racun dan penghasilan oksigen, rendam suara bising kendaraan tempat tinggal swasta liar Lingkungan kota. Oke. Ya. Ini tugas kalian kan? Ya. Oke, jadi hari ini anak kelas 2 sudah belajar hutan kota. Sudah tahu artinya hutan kota, sudah tahu tujuannya untuk apa? Menjaga kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem di lingkungan perkotaan. Sudah tahu manfaat hutan itu untuk apa? Ada banyak manfaatnya. Memang itu semua sudah dapat di sini ya. Oke. Bisa Tian? Bisa Rosi? Sean, kok udah nggak ada lagi videonya Sean? Sudah kemana ini si Sean ini? Bisa, Mak? Bisa. Mak, Bisa. coba ulangi. Hutan kota adalah tempat tumbuhnya
Apa? Tempat tumbuhnya apa? Pohon di wilayah perkotaan. Bukan tempat tumbuhnya sawah ya, bukan tempat tumbuhnya padi-padi, tapi tempat tumbuhnya pohon-pohon di wilayah perkotaan. Oke, kita lanjutkan besok. Besok kita masuk ke pembelajaran 4 dan 5. Sebelum besok boleh dibaca-baca supaya pas besok kita belajar udah tahu pembelajaran 4 dan 5 dan bahasa Inggris. Besok kita Zoom lagi ya. Raja. Waktunya berdoa. Bicaranya bicaranya satu-satu, Oke. bicaranya satu. Hari ini yang berdoa adalah Christian. Kita selesai belajar, kita akan berdoa. 1, 2, 3. Iya. 1, 2, 3. Silakan Christian. Telah membimbing kami dalam belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, Dadah, sampai Mam. ketemu besok Makasih. semuanya. Dadah. Dadah. Gak boleh, saya aku aja mau 30.